Ya, alhamdulillah ya, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah memenuhi panggilan ya. Sebagai pelapor saya sudah dipanggil dan saya sudah memberikan keterangan terhadap laporan saya pada Dr. Arsyadli, dan saya juga sudah menyampaikan bukti-bukti ya, alat pendukung lainnya terhadap yang menguatkan laporan saya tersebut. Nah, itu juga saya sudah secara detail saya sampaikan ke pihak kepolisian. Alhamdulillah ya, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah memenuhi panggilan ya. Sebagai pelapor saya sudah dipanggil dan saya sudah memberikan keterangan terhadap laporan saya pada Dr. Arsyadli, dan saya juga sudah menyampaikan bukti-bukti ya, alat pendukung lainnya terhadap yang menguatkan laporan saya tersebut. Nah, itu juga saya sudah secara detail saya sampaikan ke pihak kepolisian ya. Bahkan saya juga menggambarkan kepada pihak kepolisian bahwa perbedaan antara simsalabim dengan kun fayakun. Simsalabim itu adalah mantra atau jampi-jampi yang biasa digunakan oleh pesulap. Nah, sementara kun fayakun ini adalah kalam ilahi. Ya, artinya di situ ada kalimat yaqula lahu kun fayakun. Itu isi kalam dari ilahi dan tidak boleh disandingkan oleh mantra-mantra atau jampi-jampi yang biasa digunakan oleh pesulap. Bang, kalau boleh tahu apa sih Bang tambahan bukti-bukti yang Bang bawa kemarin? Kemarin cuplikan percakapan antara Dr. Arsyadli dengan narasumbernya. Kemudian juga kemarin jadi minta kalimat lengkapnya dari surat Yasin yang ayat 82 itu. Jadi perbedaannya, alhamdulillah penyidik sudah mulai paham dia. Artinya sangat berbeda antara simsalabim dengan kun fayakun itu. Oke. Bang, ini kan ada juga yang pro kontra ya Bang. Ada juga yang bilang abang lebay, itu kan cuma kasus gini doang Bang. Gimana tanggapan abang? Iya, saya ingin menyampaikan pada masyarakat ya, pada umumnya, baik ini pada umat muslim maupun non muslim. Memang saya selama ini ada beberapa yang menyerang saya, mengatakan bahwa saya lebay, penistaan agama, ini mayoritas dan sebagainya. Nah, saya sebagai umat muslim yang merasa bahwa dengan kalimat ini menurut saya ini ternoda agama saya melaporkan. Tetapi bagaimana umat muslim yang tidak mengambil tindakan? Saya kan nggak marah juga sama mereka. Sama ibaratnya seperti begini loh. Dulu waktu Inul itu joget ngebor, apakah semua musisi tersinggung? Kan enggak. Ada musisi yang mendukung Inul, tapi Haji Rhoma Irama marah. Jadi artinya ketika sesuatu itu mulai ada tidak baik, maka yang tersinggung adalah ahlinya. Nah, saya mamanya gini, kun fayakun dengan simsalabim. Nah, yang tersinggung tentu orang yang paham tentang permasalahan itu dong. Nggak mungkin Inul nyanyi ngebor, yang tersinggung tuh orang bukan musisi, bukan mungkin, pasti musisi. Nah, ketika ada musik yang bermasalah pasti musisi. Ketika ada ayat suci Al-Quran pasti ada muslim yang tersinggung. Kan seperti itu. Nah, sekarang saya menyampaikan kepada masyarakat, ada juga mengatakan bahwa begini. Dia bilang itu kan hanya bahasa Arab, bahasa Arab digunakan. Itu hanya huruf Arab dan lain sebagainya. Nah, saya menyampaikan bahwa ada perbedaan huruf Arab bahasa Arab dengan huruf Arab yang sudah menjadi bagian dari kitab suci. Contohnya nih, saya tulis nih. Nah, ini saya tulis tadi nih barusan. Ketika saya tulis gini, mim ha dal, ini mim dal. Ini kalau kita bicara Muhammad. Nah, saya tanya kepada semua orang yang sudah saya survei ini, kalau saya tulis begini, apa yang ada dalam pikiran teman-teman semuanya? Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Nah, kenapa kok bisa teman-teman menyebutkan bahwa ini Nabi Muhammad? Kenapa enggak Muhammad lain? Muhammad Iqbal, Muhammad apa dan lain sebagainya? Muhammad kan banyak. Nah, ketika
kita menulis ini Muhammad, pasti kita menyatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Ada nggak yang mengatakan bahwa ini huruf Arab biasa? Bahasa Arab biasa? Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa itu huruf Arab biasa, saya tantang kalian yang mengatakan bahwa ini huruf Arab biasa, ini bahasa Arab biasa. Ada nggak yang berani ngebakar ini tulisan ini, walaupun hanya tulisan loh? Ada nggak yang berani merobekan ini? Nggak ada satupun dari orang yang saya tantang untuk berani ngebakar. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ada kelompok besar di muka bumi ini yang sangat menghormati Nabi Muhammad. Walaupun ini hanya tulisan. Itulah perbedaan antara bahasa Arab yang biasa digunakan oleh orang Arab, ada juga bahasa Arab yang sudah menjadi bagian dari kitab suci. Artinya di situ ada perbedaan, ada larangan untuk menggunakan, untuk menyandingkan. Nah, kalau umpamanya kita bicara masalah apa sih perbedaan antara huruf Arab, bahasa Arab dengan kitab suci, pasti berbeda. Contoh, kalau orang Arab mengatakan begini, dia mau naik taksi nih, Bang, saya mau naik taksi, mau ke Masjidil Haram. Benar. Masjidil Haram berapa bang ongkosnya? Benar, boleh bolak-balik. Tapi kalau bicara masalah Arab, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh nggak kita bolak-balik? Nggak boleh. Jadi kalau bicara masalah kitab suci, dia tidak boleh disandingkan atau dibolak-balik. Dia pakem dia. Nggak boleh. Tidak ada tawar-menawar kalau bicara masalah huruf Arab. Pastilah ada aturannya. Al-Quran aja cara megangnya beda, cara naruhnya juga ada aturannya, cara bacanya, ada larangannya dan sebagainya. Jadi buat masyarakat jangan alergi bicara masalah penistaan agama. Ayo kita sama-sama mencoba, sama-sama menjaga kitab suci kita agar jangan sampai dipermainkan. Contoh seperti kemarin, ada orang makan babi baca Bismillah. Nah, jadi tersangka sekarang dia. Kalau kita bicara makan babi baca Bismillah nggak masalah. Kalau kamu makan babinya baca Bismillahnya nggak kamu upload nggak masalah. Silakan kamu tanggung jawab sendiri. Tapi ketika kamu mempermainkan mau makan babi Bismillah, itu orang yang mempermainkan, menistakan agama orang, agama Muslim terutama. Jadi tujuan saya hanya menjaga agar ayat-ayat suci tidak dipermainkan siapapun. Ya, ini kan apalagi dimainkan di medsos itu. Itu aja tujuan saya. Bang, untuk sejauh ini apakah Abang sendiri pernah menghubungi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi atau meminta maaf yang sudah dilakukan, Bang? Ya, kalau saya sendiri menghubungi Dr. Richard tidak ya. Tapi waktu itu Sunan sama saya pada saat itu kami sebelahan. Saat itu kami ditelepon, Sunan ditelepon oleh Ustadz Deli Sulaiman untuk artinya perkara ini tidak perlu dilaporkan ke pihak polisian. Nah, tetapi faktanya Dr. Richard juga merasa bahwa dia tidak bersalah, malah saya lihat cengar-cengir aja itu, dia ketawa aja, dia merasa tidak bersalah. Nah, jadi ini yang menambah saya, artinya saya akan saya tegaskan saya akan kawal perkara ini, bukan hanya yang saya laporkan itu menjadi tersangka, tapi saya pastikan saya akan kawal bahwa perkara ini bisa menjadikan yang saya laporkan menjadi terpidana. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Ngeri.